W.R. Supratman, atau lebih lengkapnya adalah W.G. Rudolf Supratman, merupakan seorang guru, wartawan, violinis, komponis, dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Ia merupakan anggota dari grup musik Jazz Black and White Jazz Band. Atas jasanya, ia diberikan gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia dan tanggal lahirnya, yaitu 9 Maret, ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. W.R. Supratman lahir di Jatinegara pada tanggal 9 Maret tahun 1903. W.R. Supratman memulai pendidikan di Froebel School atau Sekolah Taman Kanak-kanak di Jakarta pada tahun 1907 saat usianya masih 4 tahun. Setelah tinggal bersama kakaknya, yaitu Rukiem di Makassar, W.R. Supratman melanjutkan pendidikannya di Twede Inland State School atau Sekolah Angka 2 dan menyelesaikannya pada tahun 1917. Pada tahun 1919, W.R. Supratman lulus ujian Klein Abetenar Examen atau dikenal dengan KAE, yaitu ujian untuk calon pegawai rendahan. Setelah lulus dari KAE, W.G. melanjutkan pendidikan ke Normal School atau Sekolah Pendidikan Guru. Ayahnya bernama Jumeno Senen Sastro Suharjo, seorang tentara KNIL Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen. Setelah berusia 6 tahun, ia masuk sekolah Budi Utomo di Jakarta. Belum sampai dapat menamatkan sekolah, ibunya meninggal dunia. Dalam buku berjudul W.G. Rudolf Supratman meluruskan sejarah dan riwayat hidup pencipta lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya, dan pahlawan nasional, karya Anthony C. Huta Barat, disebutkan bahwa Jumeno membesarkan anak-anaknya dengan tata cara Islam. Disebutkan pula bahwa tidak ada satupun anaknya yang tidak beragama Islam. Menurut Anthony, terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan kabar mengenai hal tersebut. Pada tahun 1914, Supratman dibawa oleh kakaknya yang tertua, yaitu Rukiem Supratiah, dan kakak iparnya yang bernama Willem van Eldik ke Makassar. Atas usahanya, ia dapat masuk ke sekolah Belanda, yaitu ELS atau Europese Lagere School. Itu pun setelah menambahkan namanya dengan Rudolf sebagai suatu siasat supaya diterima di sekolah tersebut. Karena pada zaman penjajahan Belanda, dengan adanya politik diskriminasi atau pandang bulu, anak yang tergolong inlander seperti Supratman sukar dapat diterima masuk sekolah Belanda. Ternyata ia tidak lama dapat belajar di situ. Akhirnya dia pun dikeluarkan dari sekolah Belanda karena diketahui bukan anak kandung Willem van Eldik. Supratman yang mempunyai sifat keras hati dan kemauan kuat, dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kakaknya, ia masuk sekolah Melayu. Akhirnya kakak-kakaknya pun menyetujui dan merasa bangga. Supratman sangat rajin belajar, tiap tahun naik kelas. Setelah pulang dari sekolah, Supratman selalu belajar memetik gitar dan menggesek biola. Willem van Eldik selalu mendidiknya dalam hal menggesek biola. Melihat bakat adik iparnya itu, biola Willem van Eldik diberikan kepadanya sebagai kenang-kenangan dan pendorong untuk mengembangkan bakatnya. Setelah tamat sekolah Melayu, pada tahun 1917, Supratman lalu rajin belajar bahasa Belanda di sekolah malam. Ketika berumur 20 tahun, ia menjadi guru di sekolah Angka 2. 2 tahun selanjutnya, ia mendapatkan ijazah Klein Abetenar. Beberapa waktu lamanya ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang. Dari Makassar ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Kaum Muda dan Kaum Kita. Pekerjaan itu tetap dilakukannya walaupun ia telah pindah ke Jakarta. Dalam masa tersebut, ia mulai tertarik pada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu pun disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Supratman dipindahkan ke kota Sengkang. Di situ tidak lama, lalu minta berhenti dan pulang ke Makassar lagi. Rukiem sendiri sangat gemar akan sandiwara dan musik.
Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer. Selain itu, Rukiem juga senang bermain biola. Kegemarannya ini yang membuat Supratman juga senang main musik dan membaca-baca buku musik. Dalam sebuah kutipan tulisan Suyono Cipto Miharjo dalam buku Kenang-kenangan 10 tahun Kabupaten Madiun menyebutkan, tahun 1932, Supratman mendapat sakit urat syaraf disebabkan lelahnya karena bekerja keras. Setelah beristirahat 2 bulan di Cimahi, beliau kembali ke Jakarta untuk mengikuti aliran Ahmadiyah. Sejak April, beliau bersama kakaknya bertempat tinggal di Surabaya. W.R. Supratman menderita sakit urat saraf karena lelah bekerja keras. Ia beristirahat di Cimahi lalu kembali ke Jakarta untuk mengikuti aliran Ahmadiyah. Karena tekanan ekonomi, ia kemudian bercerai dengan sang istri dan tinggal lagi bersama kakaknya di Surabaya. Dalam sakit dan keletihan batin, ia masih menciptakan lagu Surya Wirawan dan Mars Parindra. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1938, ia pun wafat dan dimakamkan di Surabaya. Dikisahkan bahwa sehari sebelum wafat, kepada Rukiem ia berpesan agar lagu Indonesia Raya diserahkan kepada Badan Kebangsaan. Sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya, yaitu Willem van Eldik, sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa mengubah lagu. Ketika tinggal di Jakarta, pada suatu kali ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman pun tertantang, lalu mulai mengubah lagu. Pada tahun 1924, lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu ia berada di Bandung dan berusia 21 tahun. Pada bulan Oktober tahun 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda kedua. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Supratman mendengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Hal ini dilakukan atas saran Sugondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku saudaraku. Sanalah aku berdiri, dan manduk hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri, untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, jaga kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah dunia, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjadi, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan, lambang persatuan bangsa. Akan tetapi pencipta lagu itu, yaitu Wage Rudolf Supratman, tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, ia selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda sampai jatuh sakit. Karena lagu ciptaannya yang terakhir, yaitu Matahari Terbit. Pada awal Agustus tahun 1938, ia ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di Nirom Jalan Embong Malang, Surabaya, dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Ia pun meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 dan dimakamkan secara Islam di TPU Kapas, sebelah utara Kenjeran, Tambak Sari, Surabaya, dengan nisan yang indah. Kemudian oleh panitia monumen dari Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Pengajaran Perwakilan Jawa Timur, makamnya dipindahkan ke Tambak Segaran Wetan, selatan Jalan Kenjeran, Tambak Sari, Surabaya, pada tanggal 31 Maret tahun 1956. Hari kelahiran versi pertama Supratman adalah 9 Maret oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, diresmikan sebagai Hari Musik Nasional. Namun tanggal kelahiran ini sebenarnya masih diperdebatkan, karena ada pendapat yang menyatakan Supratman dilahirkan pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Dukuh Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kaligeseng, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Walaupun kedua tanggal tersebut sama-sama berada pada pasaran Wage, pendapat ini selain didukung keluarga Supratman, dikuatkan dengan keputusan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Maret tahun 2007. Karena seringnya kesalahpahaman ini, pada tanggal 14 Agustus tahun 2024, keturunan Ngadini Supratini, kakak kelima W.R. Supratman, memastikan bahwa beliau dilahirkan di Jatinegara, Jakarta pada tanggal 9 Maret tahun 1903 dan tidak meninggalkan keturunan langsung. Informasi ini didasarkan dari keterangan kakak-kakak W.R. Supratman, utamanya adalah Rukiyem Supratiyah dan Ngadini Supratini. Itulah sekelumit kisah tentang siapa sebenarnya W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya.